Oke, mungkin kita lanjutkan saja. Oke, kita lanjutkan. Ini udah tengah malam. Udah buram kameranya. Tapi kamera preview komponennya masih aman. Nah, di sini kita sudah tuh 8 cm. Ini penulisan stringnya biar begini aja lah, nanti teman-teman perbaiki. Yang penting ditahu nilainya. Nah, sekarang kita terapkan if else, if else ke dalam program kita. Untuk if else sudah dijelaskan di video sebelumnya. Sekarang kita lanjut aja. Nah, misalnya di sini ini LED-nya udah jalan ya, satu LED. Sesuai dengan tugasnya Bapak kemarin itu satu LED. Jadi logic programnya itu jika nilai sensor ini kan dia bilang ini membaca nilai dari potensiometer itu kalau nggak ada berarti pakai sensor lain. Berarti kita nilai sensor apa? Sensor jarak. Misalnya nilai sensor jaraknya kita mau ambil berapa ini? Tadi berapa? 8 nih. Oh ya 8. Misalnya contoh di bawah 8 lah. Nilai sensornya di bawah 8. Di bawah 8 cm. Jadi dia harus di bawah 8 cm supaya LED-nya menyala. Gitu. Kalau di atas 8 cm nggak nyala dia. Jadi itulah penerapan logika if-nya atau logika penyelesaian kondisi dari if-nya. Nah, berarti tinggal buat deh, udah ada clue-nya. Nah, ini kita matikan dulu. Nggak salah. Ditahu nilainya. Nah, kita buat deh if sama kayak tadi waktu di JavaScript. If kalau di JavaScript tadi kan var a sama dengan 10. Nah, ini variabel a menyimpan nilai 10. Nah, tapi di sini bukan a. Di sini nilai jaraknya. Karena kan nilai jaraknya itu menyimpan nilai jarak. Berarti nilai jaraknya atau variabel nilai jaraknya yang kita eksekusi. Karena variabel nilai jaraknya ini menyimpan nilai jarak yang sudah diperoleh dari sensor jaraknya. Jadi menyimpan nilai jarak yang sudah diperoleh dari sensor jaraknya. Ini kan sensor jaraknya dia menghasilkan jarak. Nah, sensor jaraknya menghasilkan jarak dan nilai jaraknya disimpan ke dalam variabel nilai jaraknya. Yang kita sudah deklarasikan juga variabel nilai jaraknya. Berarti yang kita eksekusi itu nilai jaraknya. Nilai jaraknya, misalnya jaraknya lebih kecil 8. Nah, makanya sama juga. Maka begin end. Ini sama jika tadi saya jelaskan di video sebelumnya. Maka, nah ini jalan ini. Kan kalau di JavaScript tadi console log, misalnya apa tadi? Hi, ya kan? Kan tergantung statementnya apa yang mau dijalankan. Nah, di sini statementnya adalah statement program yang mau dijalankan ini adalah let. Berarti kita jalankan let-nya di sini. Seperti ini, simple. Kita compile. Oke, enggak ada error. Kita upload.
Nah, udah sampai programnya. Lihat, matikan LED-nya. Kenapa LED-nya mati? Karena sensor jaraknya membaca nilai di atas 8. Dia nilainya 8. Oh ya, ini tandanya juga sih. Lebih kecil. Lebih kecil 8. Artinya 8-nya nggak keambil. Seperti tadi yang saya jelaskan seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Kalau tandanya lebih kecil 8, berarti dia nggak pas-pas 8. Begitu, dia harus di bawah 8. Dia nggak pas-pas 8. Kecuali mungkin tandanya diubah jadi sama dengan baru. Nah, artinya dia harus di bawah 8. Ini kan masih 8 nih. Lihat, ini masih 8 nih. Dia harus di bawah 8 cm baru nyala lampunya. Jadi kayak gini. Jika nilainya di bawah 8 cm, tuh ya kan. Tapi kalau di atas 8 cm, mati dia. Oh, sorry. Seharusnya di sini tambahin. Jadi kalau di atas 8 cm mati. Masih low. Nah, ulang. Jadi menyalanya di atas 8 cm, di bawah 8 cm. Kalau di atas 8 cm mati. Gitu. Mati lampunya. Itu doang sih. Gampang. Nah, kita balik lagi ke sini. 8 cm kan. Jadi ketika di bawah 8 cm, lihat kondisi syaratnya. Ini kan outputnya 8. Ketika di bawah 8, nyala dia. Tuh, ketika jaraknya kan di bawah 8 tuh, baru dia nyala. Nah, ketika jaraknya di atas 8, mati. Tuh, mati lampunya. Karena kita sudah set di kondisi syaratnya ketika nilai jaraknya di atas 8 cm, dia nggak nyala. Dia kalau di atas 8 cm, kondisinya tidak memenuhi. Dia masuk ke sini. Kalau dia di bawah 8 cm, berarti kan kondisinya memenuhi. Nah, jalan, nyalami lampunya. Jalan statement ininya, high-nya, jalan fungsi high untuk nyalain lampu LED-nya, dan hasilnya lampu LED-nya menyala. Kalau ini jaraknya di bawah 8 cm, kalau di atas 8 cm mati. Kayak gitu penerapannya if else. Nah, kalau if saja, misalnya kalau if saja, nah, misalnya dia contoh 10 lah, dia harus lebih besar dari 10. Nah, ini contoh ya. Kita coba dulu if saja nih, tadi kan sudah else nya. Nah, untuk yang apa lagi, untuk yang LC if kita pakai 2 lampu. Kebetulan di sini masih 1 lampu saya pakai. Nanti kita bikinin 2 lampu. Saya rakit dulu, saya kerangkai. Nah, ini contoh nih. Lihat. Ini kan dia 8 cm. Ketika nilai jaraknya lebih besar 10. Ini kan 8 lebih besar 10. Tidak, masuk di else. Else-nya nggak ada. Berarti outputnya nggak ada. Berarti lampunya nggak memberikan efek apa-apa ke lampunya. Dia mati terus tuh, lihat. Karena kondisinya ini sudah tidak memenuhi dan seharusnya masuk ke else, tapi else yang nggak ada berarti nggak dikerjakan apa-apa. Sama sih programnya. Dan tidak berpengaruh ke komponennya. Kalau tadi kan sebelumnya jarak di bawah 8 nyala lampunya, di atas 8 mati. Nah, kalau ini if saja di atas 10,
Jadi dia harus di atas 10 cm baru dia nyala lampunya. Kayak gini nih. Kita tarik di atas 10 cm. Tuh, ya kan? Menurut lihat kan? Tuh, lampu menyala. Dia di jarak di atas 10 tuh. Nah, di atas 10 jaraknya 12 tuh, 12 lebih besar 10. Iya, statementnya jalan, statement yang di dalam if jalan karena if-nya karena kondisinya memenuhi, karena kondisi pertamanya memenuhi. Kondisi pertama memenuhi, jalankan kondisi pertamanya. Statement yang ada di dalam if-nya yang dijalankan. Statement apa itu? Yaitu statement height LED, digital red LED height. Artinya programnya menjalankan statement lampu menyala gitu. Statement program untuk menyalakan lampu LED warna merah. Seperti itu. Itu untuk if. Sekarang kalau else if, kalau else if dia harus dua lampu. Tunggu. Saya rakit dulu dua lampu ini. Oke, kita balik lagi. Itu lampu hijaunya udah saya pasang. Ini masih nilainya di bawah 8 ya. Dia harus di atas 10 baru bisa nyala lampu merahnya, lampu warna merahnya. Harus di atas 10 nilainya. Itu bisa menyala lampu merahnya. SOP bisa menyala lampu warna merahnya. Oke. Sekarang kita hapus nih. Sekarang kita terapkan yang else if-nya. Bagaimana itu? Sini kita tes dulu dua-duanya. Digital right. Akhirnya jalankan nyalakan lampunya. Lampunya itu, oh ya sebelumnya saya deklarasikan dulu ini. Integer LED H. LED H itu LED warna hijau, LED M warna merah. Dia posisi pinnya di 3. Di D3 posisi pinnya. Nah, terus jalankan pinnya, kita bisa copy pin warna hijau. Nah, terus cetak deh. LED M kita outputkan. Kita nyalakan. LED H. Kita compile. Ini untuk ngecek lampunya nyala atau enggak. Kalau enggak nyala berarti rangkaiannya salah. Plus minusnya salah. Mohon bersabar, ini ujian. Ini udah tengah malam. Record nih, mantap. Oke, sudah kita compile aman programnya. Sekarang kita upload. Kan tadi masih program lama. Nah, sekarang kita ganti dengan program yang baru. Kita bikin. Jadi kalau mau melihat perubahannya harus sering diupload. Jadi kalau misalnya habis bikin codingnya atau bikin programnya, upload lagi supaya bisa lihat perubahannya. Karena kalau tidak diupload pasti dia program lama yang tersimpan di board. Nah, oke. Tuh. Dua-duanya udah nyala tuh. Tandanya udah ready lampu LED. Nah, kita lihat di soalnya nih. Di soalnya itu kan dia ternyata ada 3 ya, saya baru tahu loh. Oh ya, ini dia pakai motor DC. Sayang motor DC tidak ada. Pakai yang lain aja. Oh, katanya pakai sensor dia bilang katanya. Oh, pakai sensor. Oh, logika else ya. Oh ya, tadi kan if else sudah.
Nah, sekarang yang LC if nih. Nah, sekarang kita yang LC if nih. Kita simpan. Nah, kalau yang LC if nya bisa kita bikin begini. Kalau LC if itu berarti kondisinya lebih dari satu. Kalau pakai LC if, misalnya contoh, misalnya ketika jaraknya di atas 8 atau 12 cm lah, baru menyala dua-duanya, baru lampunya menyala dua-duanya. Jadi kalau jaraknya di bawah 5 cm, jadi itu dia nggak menyala lampu LED-nya dua-duanya. Jadi misalnya begini nih, hapus saja nih. Jadi if nilai jaraknya, saya nilai jaraknya, contoh ini berapa ini nih? Ini 8, masih 8. Oh, masih 8 nih. Contoh nilai jaraknya lebih kecil 9 lah. Nilai jaraknya lebih kecil 9. Atau 10 atau lebih besar 10 bisa. Nah, maka maka oh, ini untuk dua lampu dulu, kita praktik dulu yang dua lampu supaya tidak bingung. Nah, ini kalau jaraknya di atas 10, dia digital right. Oh, di sini aja deh. Digital right. Dia mati. Low. Oh, itu mati ya. Dua-duanya lampunya mati. Kalau di atas 10 cm. Nah, LC if opsi lain. Kondisi lain. Kan kalau LC if berarti kondisinya lebih dari satu. Ada kondisi, kalau if LC if berarti kondisinya lebih dari satu. Nilai jaraknya lebih kecil 10. Nah, lebih kecil 10. Maka baru menyala. Nah, pasti teman-teman tahu lah ini outputnya bagaimana dan hasilnya bagaimana, karena kalau yang nonton video sebelumnya pasti paham loh. Nah, else nya adalah ini menyala ya. Kalau menyala itu high. Nyala itu high. Yang nonton video sebelumnya pasti paham. Pasti tahu outputnya bagaimana ini. Else ini sebenarnya prinsipnya sama yang kita praktekkan di video sebelumnya. Hanya ini dia statement yang dia kerjakan itu bukan console log. Statement yang dikerjakan bukan console log. Kalau video sebelumnya kan statement yang dikerjakan console log, jika memenuhi maka statement console log yang dijalankan, statement program console log yang dijalankan. Tergantung statement program console lognya mau ngecetak apa, ngecetak string kah atau ngecetak variabel atau apa, tergantung. Karena saya bilang waktu di video sebelumnya, tergantung statementnya apa yang mau dikerjakan. Kalau statementnya lampu, ya berarti lampu yang dikerjakan. Statementnya nyalakan lampu, ya lampunya menyala ketika kondisinya memenuhi. Kalau kondisinya tidak memenuhi, maka lampunya nggak nyala gitu. Nah, jadi kita buat begini nih. Kita buat kondisinya, contoh yang kayak tadi di video sebelumnya. Nah, di sini dia else-nya mati. Nah, kalau kita baca, kita compile dulu. Mudah-mudahan kelihatan kameranya sama teman-teman. Kamera review komponen. Nah, ini kalau yang LCF biasa ya. Nah, nih ketika jaraknya 17-18 lah. 17 lebih besar 30. Tidak ya. Nah, 17 lebih besar 30. Tidak.
Lanjut lagi. 17 lebih besar 10. Nah, 17 lebih besar 10. 17 atau 18 lebih kecil 10. Tidak. Nah, seharusnya masuk di else. Tapi else-nya kan nggak ada apa-apa. Nggak ada statement apa-apa. Maka lampunya tidak bekerja. Lihat tuh. Tadi kan jika jaraknya di bawah 10. Tuh, dua-duanya menyala LED-nya kan. Nggak kelihatan di sini kayak dari arah sini. Tapi kalau dari sini bisa kayaknya. Oh iya, itu bisa. Nah, karena sesuai dengan jaraknya kan. Dan sesuai juga dengan yang diprogram di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke if else. Nah, ini untuk yang terakhir nih. Nah, untuk logic yang terakhir, mati lampunya. Karena jaraknya di atas 30. Sudah tidak memenuhi kondisi ini. Jadi di atas 30 mati lampunya. Di atas 30 cm mati lampunya. Nah, untuk yang if, else, if, dan else, itu dia misalnya ketika lanjut aja yang di sini ya. Untuk if, else, jadi ketika jaraknya di bawah 10 cm, maka lampu hijaunya saja menyala. Jadi ingat-ingat, di bawah 10 cm hijaunya menyala. Nah, kalau di atas 10 cm, lampu merahnya menyala. Lampu merahnya yang menyala. Ini gampang banget bacanya. Di bawah 10 cm, lampu hijaunya menyala. Di atas 10 cm, lampu merahnya. Seperti itu. Untuk else, terus lampu merahnya mati, lampu merahnya menyala, lampu hijaunya menyala, sedangkan lampu merahnya mati, kayak gitu. Terus apa lagi nih? Lampu merahnya menyala, sedangkan lampu hijaunya mati. Kebalikannya deh. 10. Ya gini dulu lah. Atau gini aja, supaya bisa else-nya main juga. 30 lah. Tunggu dulu, kalau
10 lebih kecil 10, 10, 20, sampai 10 saja. Nanti else. Nah, else ini dua-duanya menyala, contoh. Jadi kalau di atas 30 dia dua-duanya menyala lampunya, di atas 30 cm. Light hijau merahnya menyala. Nah, jadi logiknya jika jaraknya di atas 10, di bawah 10, cuma lampu hijau yang menyala. Terus kalau jaraknya di bawah 30, lampu merahnya menyala, hijaunya mati. Kalau di bawah 10, lampu di bawah 10 lampu hijaunya menyala, di bawah 30, kalau di bawah 30 lampu hijau, lampu merahnya menyala, hijaunya mati. Kalau di atas 30 dua-duanya menyala. Kita compile, lihat kan? Lampu hijau saja menyala. Karena jaraknya di bawah 5 cm. Tuh lihat tuh lampu hijaunya. Nih, lampu hijaunya nih. Kelihatan gak ya? Nah ini tadi lampu merahnya menyala karena sudah di atas 10 dia. Lampu hijaunya nyala. Jadi ketika nilainya di atas 10, ini kan tidak memenuhi nih. Otomatis next ke sini, otomatis ini yang memenuhi. Ketika nilainya di atas 10 atau lebih kecil dari 30, maka lampu merahnya menyala. Lampu warna merahnya menyala. Nah, itu. Nah, ketika jaraknya di atas 30, ya kalau misalnya 40, mana sih tadi tuh? Ini kan 11 kan? 11 kalau kita baca programnya 11 lebih kecil 10 tidak. 11 lebih kecil 30 ya. Maka kerjakan yang ini. Yang kondisi pertama, kondisi ketiga tidak dikerjakan. Kondisi kedua itu mengerjakan atau mengeksekusi lampu merah menyala, hijau mati. Oke, ini. Terus apa lagi? Nah, kalau jaraknya di atas 30, otomatis kedua lampu LED-nya menyala. Nah, tuh. Terus 30. 2000 tinggian. Masa 2000 sih? 200 lah. Nah, tuh. Dua-duanya menyala. Nggak kelihatan mungkin. Bisa ke dekat-dekat sini. Nah, tuh dua-duanya menyala kan. Karena nilainya di atas 30. Atas 30. Oh, udah, itu deh. Kita mau bikin mati. Bisa. Kalau dia di atas 20, di atas 20, di atas 30 mati lampunya.
Nah, nanti kan itu karena lampunya ya karena jaraknya di atas 30 jadi lampunya mati. Kalau jaraknya di bawah 30, lampu warna merahnya menyala. Tapi kalau jaraknya di bawah 10, lampu hijaunya menyala. Lampunya bisa seperti ini karena sesuai dengan kondisi syarat yang kita pasang. Oke, mungkin seperti itu saja untuk penerapan untuk begitu saja dari penerapan penyeleksian kondisi. Penyelesaian kondisi itu terbagi atas beberapa bagian, yaitu ada if, else, if, else, if else, if bersarang, seperti yang video kemarin saya jelaskan. Mungkin sekian dari penerapan penyeleksian kondisi untuk if-nya, if else. Terus tugas 3, ini motor DC nggak ada pakai servo, tapi prinsipnya sama modelnya. LED-nya diganti dengan servo. Nanti kalau misalnya nilainya di atas 5 cm, servonya jalan gitu. Sama sih prinsipnya. Oke, mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.